Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni asta'uduka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda kulli hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atibil kalam wafsis salam wasilil arham wasalli bil laili wan nasu niyam sumadkhulil jannatu bisalam. Bapak Imam Masjid yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Utsman bin Affan yang saya muliakan, wabil khusus kepada para pengantuk-pengantuk, saya khususkan, semoga ngantuk panjenengan menjadi saksi bahwa Anda memang mengantuk. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mengawali pertemuan pagi yang singkat ini, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat, sehat, sempat, kuat, sehingga pada pagi ini kita menjadi hamba Allah yang terpilih untuk menegakkan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Insya Allah dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda war Rahmah, Kasyiful Ummah, Nabi akhir zaman, panutan umat yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnah beliau, kita tiru akhlak beliau, kita lakukan pedoman dan petunjuk-petunjuk beliau. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba mengupas sebuah materi dengan judul Menjadi Kekasih Allah. Bapak Ibu, kekasih itu bisa disebut dengan istilah al-wali. Persamaan dari kata al-wali itu adalah qorib, orang yang dekat. Kata al-wali jika ditambahkan dengan kata Allah, sering kita mendengar menjadi waliyullah. Waliyullah itu orang yang dekat dengan Allah. Waliyullah itu kekasihnya Allah. Waliullah itu orang yang istimewa, orang yang spesial di sisi Allah.
Ini. Karena predikatnya sudah menjadi orang yang spesial, orang yang istimewa di sisi Allah, maka otomatis orang itu beriman. Orang itu melaksanakan ajaran Islam. Hidupnya merasa bersama Allah, gemar beramal soleh, sehingga ia menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang takwa. Nah, puncak dari ketakwaan ini, ia akan meraih kedudukan sebagai kekasihnya Allah atau waliullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, logikanya begini Bapak Ibu. Jika seseorang sudah menjadi kekasihnya Allah, hidupnya pasti dimuliakan oleh kekasihnya Allah. Hidupnya ditata dengan penataan yang terbaik dari kekasihnya Allah. Segala keperluannya dicukupi oleh sang kekasih Allah. Hidupnya akan selalu dilindungi oleh kekasihnya. Setiap waktu diarahkan, dijaga oleh sang kekasihnya. Hatinya tenang, damai, tentram, meskipun beras larang. Karena merasa dirinya bersama Allah. Ada Allah. Bahkan dimanapun ia berada, pasti dirumati dengan rumatan terbaik dari sang kekasihnya itu. Itu orang kalau sudah menjadi kekasihnya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, beda dengan orang yang bukan menjadi kekasihnya Allah. Maaf, berpikirnya akal murni, tidak pakai rasa, tidak pakai hati. Setiap hari sibuk, kesibukannya karena sudah cukup materi, kesibukannya cuma hardolin. Tahu hardolin? Ini bahasa Sunda ini. Hardolin itu dahar, modal, ulin gitu. Dahar itu makan, modal itu buang air besar, ulin dolan. Hawa nafsunya diumbar tanpa batas. Kurang ini marah. Kurang itu marah. Merasa diri paling hebat. Anti dinasehati oleh orang lain. Maaf Bapak Ibu, meskipun sedekahnya miliaran, meskipun sholatnya berjam-jam, tapi kalau karakternya seperti ini, bukan waliullah, tapi bisa jadi wali setan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang saya muliakan, supaya lebih jelas saya gambarkan begini Pak. Bapak ini kan kekasihnya ibu ketika sudah menikah. Catatan, ketika sudah menikah itu kekasih. Jadi kalau mengaku kekasih masih pacaran itu palsu. Karena ibu itu kekasihnya bapak. Maka sejak menjadi kekasih, pertama ibu selalu dijaga oleh bapak. Ini saya arahkan ke logika ini. Ngapunten wis jam 5 sore urung bali-bali. Di WA centang, di telepon enggak aktif. Bapaknya mesti gotak khawatir digoleti. Ini karena kekasih. Kalau enggak kekasih enggak dicari. Ngapain dicari? Kedua, kebutuhan ibu dicukupi oleh bapak. Karena bapak itu kekasihnya. Apunten, apa maning wong wadon anggere lagi nyidam, lagi meteng, biasanya rata-rata rewel. Ini. Karena sudah menjadi kekasih,
Saya perhatikan senajan rewel, semuanya dicukupi, diurusi oleh sang bapak. Karena kekasih. Saya kemutan, istri saya sedang idam itu dulu, musim pelem jaluk manggis. Musim manggis jaluk dondong. Ya toh? Musim dondong jaluk nangka. Musim nangka jaluk pelopok. Karena sudah jadi kekasih, ya digolet-golet aja. Maaf, sampai mandi kalau sore. Itu ndak mau air godongan LPG itu ndak mau. Golet tanggane sing duwe pawon, nyari air hangat yang digodok dengan air dengan pawon. Anak-anak baik ya wong. Takoni janjane kenapa kok berubah? Kenapa penjaluke bayi? Udah kalah itu bapak itu. Itu semua dicukupi oleh bapak. Karena ibu itu kekasihnya bapak. Ketiga, karena sebagai kekasihnya bapak, ibu itu kalau dipanggil mesti senang. Nah, pasti cepat mendekat. Apalagi tanggal nom. Orang malah umpetan, etok-etok budek, tidak. Kalau umpetan dipanggil kok cuek, budek, orang teka-teka, hati-hati. Berarti kualitas ibu menjadi kekasih sudah menipis. Siap cari serepnya. Ini menipis itu. Ngapunten sama dengan kekasihnya Allah. Kalau dipanggil oleh Allah, kudune cepat. Kalau ada panggilan Allah, yang manggil muadzin, itu yang manggil itu Allah. Kudune gercep gitu lah. Aja lete, kelelar, ingah, ingih. Ini yang manggil kekasihnya Allah begitu. Bahkan jika kita sudah benar-benar menjadi kekasihnya Allah betulan, belum azan harusnya sudah berada di masjid. Untuk apa rebutan azan? Langka. Anak-anak. Ngapunten, ini sepele, tapi ini kunci pokok yang tidak setiap orang mau dan mampu. Palingnya si Jiloro begitu. Itu kekasih betulan. Keempat, karena ibu kekasihnya bapak, maka setiap saat pasti merasa nyaman jika berada bersama bapak. Bapak kekasihnya ibu, kalau bersama ibu mesti merasa nyaman, adem, kepenak, ibunya ora lunga-lunga. Arep buka puasa lang wong wadon mesti geger. Ora ana apa-apa. Begitu juga Pak, ketika kita menjadi kekasihnya Allah, di saat bersama Allah harusnya senang. Di dalam masjid harusnya anteng, tenang, ayem, ibadah. Di dalam masjid nikmat rasanya, saking nikmatnya ngences. Turu maksudnya. Ini tidak apa-apa saking nikmatnya. Ngapunten nggih, yang ngantuk lanjutkan Pak. Apa-apa. Saya malah seneng kalau ngantuk semua tak tinggal pulang. Ini kalau kita itu merasa kekasihnya Allah dekat dengan sang kekasih, kudune seneng, nikmat, ingin berlama-lama dengan sang kekasihnya. Begitu. Gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi jangan salah paham. Atau gagal paham. Atau ikut paham yang salah. Ngapunten, disebut waliullah itu bukan orang yang sakti, mandraguna, punya kesaktian, ting bisa ngilang, bukan. Ini, waliullah itu pakai jubah, udeng-udeng, bukan. Waliullah itu punya karomah bisa berjalan di atas air. Itu film di TPI dulu. Waliullah itu bisa menggandakan uang. Bukan, itu Dimas Kanjeng.
Dukun saja bisa. Waliullah itu bisa mengobati orang dengan batu petir. Itu ponari. Bukan. Dukun tiban itu. Tetapi kekasihnya Allah itu orang yang dekat dengan Allah. Orang yang iman, Islam, merasa bersama Allah, senang, tentram, nikmat ketika bersama Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa ciri-ciri kekasihnya Allah itu? 1. Quran surat Yunus 62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ini. Walinya Allah, kekasihnya Allah itu tidak takut dan tidak merasa bersedih hati. Ini kunci pertama ini. Tidak punya rasa takut kecuali takut berbuat dosa, takut bermaksiat, takut dengan azabnya Allah. Yang lain tidak takut. Yang kedua, tidak pernah bersedih hati khususnya terkait dunia. Menjadi kekasih Allah itu tidak takut miskin, Pak. Karena punya Tuhan yang maha kaya. Betul? Waliullah itu tidak takut disiksa. Masa punya kekasih mau menyiksa? Hendak itu pikiran itu dihilangkan. Kekasihnya Allah itu tidak takut kaya. Karena kekayaan dari Allah itu akan digunakan untuk berjuang. Kekasihnya Allah itu tidak takut ditimpa musibah. Karena dengan musibah jadi semakin dekat dengan Allah. Ngapunten nggih. Orang kalau punya duit, kepenginnya mesti lumba-lumba. Duitnya akeh, jalan-jalan, buka puasa di luar, beli baju bagus, kepengin beli ini, beli itu uangnya banyak. Tapi kalau diuji oleh Allah, uangnya tidak punya, mesti kemutani Gusti Allah. Nyekel Quran, 5 juz bila. Nang masjid, kenang apa sih rajin banget. Minggu orang duit, maring masjid. Iya, bak menawana buka puasa. Lah nggak duit soalnya. Ini yang tidak punya uang malah jadi semakin dekat dengan Allah. Yang punya uang justru ujian. Kekasihnya Allah itu tidak takut dihina oleh orang lain. Karena Allah sudah memuliakannya. Kekasihnya Allah itu tidak takut tidak terkenal. Karena Allah sudah mengenal dan menyanjungnya. Baik. Termasuk kekasihnya Allah itu tidak takut menghadapi masa depan. Karena Allah yang akan menata, menetapkan, memberi yang terbaik masa depannya. Maaf Bapak Ibu, saya sering mendengar orang tua bilang begini, mengkosi bocah masa depannya kepriwe. Wong masa sekarang belum dilakoni, kok mikirin masa depan. Belajar iman. Takwa, merasa bersama Allah, minta dekat dengan Allah. Ini masa depannya ditata. Saya punya teman-teman di kantor itu, Pak. Umurnya 40-45, paling ya 58-60 rampung pensiun. Pada krisis-krisis, mengko berpensiun arep ngapa? Saya jawab, ya mati. Lu arep pensiun, lu arep ngapa? Justru setelah pensiun itu waktunya lebih longgar, lebih luas, bisa mengoptimalkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai derajat sebagai kekasihnya Allah. Nah ini, kita tidak usah takut masa depan. Anak-anak kita tidak usah masa depannya gimana. Wong duwe Gusti Allah kok bingung. Nek bingung berarti belum merasa punya Allah. Belum merasa punya Allah berarti belum jadi kekasih Allah. Itu termasuk kekasihnya Allah itu tidak takut diolok-olok orang lain karena hanya Allah tujuan hidupnya. Ngapunten nggih. Orang ke masjid itu tidak semuanya mulus, Pak. Tidak semuanya mulus. Saya dikasih cerita sama tetangga saya, kulo tuh belajar teng masjid, Pak. Ya bagus. Tapi sindirannya nyelekit, ibadah terus sugi-sugi orang. Ini. Begitu katanya.
Kula belajar ngaji, Pak. Tapi nggih diomong tiang terus, liwe ngaji terus pinter-pinter ora. Ya, biasanya yang ngomong begitu tuh yang nggak paham. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ibadah itu perintah. Rizki itu jatah. Ini harus dipahami, Pak. Ibadah itu perintah. Allah yang perintah. Rizki, uang, harta, benda, dan sebagainya itu jatah. Contoh gini, kita punya anak, dipanggil anak kita, nak tolong belikan pulpen ke warung. Nih Pak, anak itu pergi ke warung. Ini perintah dari orang tua ke anak. Sang anak kemudian beli pulpen sesuai dengan yang diminta bapaknya. Kemudian pulang ke rumah, Pak, niki pulpenipun. Niki susukipun, kembaliannya dipulangkan. Ini perintah. Setelah itu bapaknya itu empati. Bocah kok diperintah manut, bener boleh tuku. Ngerogosak, ini buat beli jajan kamu. Ini jatah. Nah, jadi ibadah itu tidak ada hubungannya ben oleh rezeki langsung, enggak. Perintah, jatah. Ngoten. Jadi kalau ada orang kok ngomong ibadah terus jamaah sugi-sugi orang, ini tidak paham. Wong ini perintah kok, bukan jatah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ngaji itu bukan nyari pinter, bukan. Penting paham dan diamalkan. Karena banyak orang pinter tidak ngamalkan. Itu. Mending sedikit diamalkan, sedikit diamalkan, sedikit diamalkan. Ini menjadi ilmu yang diamalkan. Beramal yang diilmuni. Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertama Pak, tidak usah punya rasa takut. Karena punya Allah. Walahum yahzanun. Tidak usah bersedih hati. Khususnya sedih kehilangan dunia. Uangnya hilang, tidak usah sedih. Uang dari Allah dititipkan ke kita, kemudian diambil lagi. Ya tidak apa-apa uang kagungannya Allah. Saya pernah punya uang 55 juta, hilang Pak. Hilang. 55 juta, hilang. Padahal harus daftar haji pada saat itu. Saya tanya ke istri, hilang Mas. Jawabnya ya hilang, ya wis. Jujur begitu. Tidak usah mikir yang hilang. Loh tapi ini ada dipun tabung Mas, daftar haji. Walah urusan haji yang gampang, itu aja. Saya mikirnya begitu simpel Pak. 2 bulan, 3 bulan daftar haji. Malah lia-liane dicukupi. Itu begitu. Tidak usah mumet-mumet. Mumet itu ya tidak kembali uangnya itu. Lapor polisi diguyur tok. Oh, hilangin nangendi lapornya ini. Lapornya ke sana, Pak. Teng Allah. Ya Allah, niki ical dipun pendet panjenengan. Dipun gantos ingkang paling saya, ya Allah. Dipun tata kali panjenengan, ya Allah. Ditata. Ngapunten nggih, barang gawe modale gede, langka sing kondangan. Langsa ora? Wasem ya duwe tangga ora pada kondangan. Ndak usah sedih. Salahnya modalnya utang gede-gede. Rezeki itu diatur oleh Allah. Itu. Suaminya meninggal. Sedih berlarut-larut. Tidak usah. Sedih boleh. Tetapi minta kepada Allah. Karena Allah yang menjamin kebahagiaan untuk sang suami. Begitu. Jabatannya lepas. Tidak usah sedih. Karena kita sudah menjabat sebagai kekasihnya Allah. Jadi caleg gagal, nggak usah sedih. Modalnya entek Pak, lo nggak usah sedih. Minta kepada Allah. Orang seperti ini Pak, walahum yahzanun. Ini orang seperti ini hatinya sudah ngalah. Ngalah itu bahasa Jawa. Ada istilah ngalah luhur wekasane, gitu kan? Ngalah itu dari bahasa Arab ngalallah.
Sing ngatur Allah, ingatasi Allah, yang menata Allah, yang menetapkan Allah. Pengaturan Allah itu yang terbaik. Itu. Kesimpulannya Bapak Ibu, menjadi kekasihnya Allah itu tidak usah takut. Tidak usah sedih terkait dengan urusan dunia. Biasa saja. Karena Allah menata, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan memberikan kebaikan pada kita, Allah mencukupi kita. Syaratnya iman sing temenanan, Islam itu ajarannya dilakoni, takwa itu diaktualisasikan bersama Allah setiap saat. Ini kekasihnya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena kekasihnya Allah itu tidak punya rasa takut, maka kekasihnya Allah itu tidak senang menakut-nakuti orang. Ngapunten, mohon maaf, tolong. Dakwah Islam itu yang lembut, menyenangkan, mengajak bukan membajak, merangkul bukan memukul, mengkaji bukan membuli, cerdas tapi tidak beringas. Promosinya itu surga, pahala, nikmat, nggak usah neraka terus. Kalah kita dengan orang Kristen, Pak. Orang Kristen itu banyak yang kesana Kristen gereja senang. Kenapa? Promonya surga. Bahagia dengan Tuhan Bapa di surga. Ya. Selalu di pangkuan Roh Kudus di surga. Mlebu masjid, orang wudu dia orang bener, neraka. Repot. Kenapa? Baru sholat, sejak dulu tidak sholat, di neraka. Promosinya yang baik, yang santun, mengajak surga pahala, orang senang begitu. Karena kekasihnya Allah tidak punya rasa sedih, maka ia juga tidak suka membuat orang lain sedih. Ini tidak menyepelekan orang lain, meskipun orang itu kecil. Tidak mengecilkan orang lain, meskipun dia bukan siapa-siapa, menghormati, ngewong ke wong. Orang, jadilah orang yang tahu orang dan bisa mengorangkan orang. Jawabannya ini begini, dadi wong, sing paham wong, sing ngerti wong, tur bisa ngewong ke wong. Ini kekasihnya Allah. Ada pengemis datang, ada dikasih, tidak ada nuwun sewu, mohon maaf. Itu jangan malah dipaitu, bola bali ngene bae, mungkin anak aweh ora, maido bae. Gitu. Itu begitu. Mengapa saya sampaikan begini? Karena orang yang mengorangkan orang, tahu orang yang menghormati orang, dimuliakan Allah. Maaf Bapak Ibu, yang kita hina jangan-jangan itu kekasihnya Allah. Ada pengemis, jangan-jangan itu kekasihnya Allah. Di hadis qudsi disebutkan, kalau kita menyepelekan, kalau kita itu memusuhi walinya Allah, maka Allah mengumumkan perang kepadanya. Hadis qudsi. Ada walinya Allah, orang kecil, kita caci maki, Allah akan mengumumkan perang. Ini ada orang mungkin di mata masyarakat hina dan lain sebagainya. Jangan-jangan itu walinya Allah yang dimunculkan. Jangan-jangan itu kekasihnya Allah yang memang performanya adalah performan yang begitu. Jangan hina, jangan-jangan itu kekasihnya Allah. Kalau kekasihnya Allah, kita mencela, menghina, tidak ngewong-kewong tadi itu. Allah lah yang akan mengumumkan perang kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadisnya cukup panjang, saya tidak bacakan. Waktunya tidak cukup. Bapak Ibu yang saya muliakan, berhati-hati nih. Jangan sampai kita menyepelekan siapapun. Bisa jadi yang kita sepelekan itu kekasihnya Allah. Allah tidak terima, bahkan Allah mengumumkan perang. Bapak Ibu, pertama di timur-timur, ingat-ingat kekasihnya Allah itu tidak punya rasa takut,
tidak bersedih hati karena merasa dekat dengan Allah, karena merasa punya kekasih yang hak, kekasihnya Allah. Yang kedua, kekasihnya Allah itu Quran surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kekasihnya Allah itu kalau disebut asmanya Allah, hatinya gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jika dibacakan Quran, dibacakan ayat-ayat Allah yang lain, imannya tambah. Dan dia tawakal kepadanya. Bapak Ibu yang saya muliakan. Gemetar hatinya, kemerentek hatinya ketika dipanggil. Ulama membagi gemetar itu ada 3. Gemetar karena menerima panggilan kekasihnya. Yang kedua, gemetar karena melihat tanda kekuasaannya. Yang ketiga, gemetar karena rasa takut terhadap siksanya. Bapak Ibu, gemetar karena panggilan Allah. Setiap hari kita dipanggil dengan panggilan azan. Ngapunten, maaf, pengumuman, kalau ada azan mandek, hentikan kegiatan, dengarkan azan. Kalau lagi nyetir mobil, ada azan, minggir Pak, minggir Pak, minggir. Ini, ada azan, dengarkan azan dulu. 14. Kecuali di tol itu udah ada azan, kanan kiri alas. Paling-paling ya di persinggahan itu, minggir. Dengarkan, kita sambungkan hati dengan panggilan azan. Kemerentek apa tidak? Kalau kemerentek, kita sholat. Kalau tidak kemerentek, setelah minggir, melakukan. Termasuk saya punya pikiran begini, jamak kosor gitu ya, jamak dan kosor di perjalanan. Saya suka yang di awal, bukan yang takhir. Kalau takhir itu godanya banyak. Kalau krungu azan, perjalanan jauh, takdim dulu, jamak kosor atau jamak. Kalau takhir itu, tenang, esi jam 4. Padahal zuhur asar, esi ana waktu 4:30. Jam 5 tes sisa. Itu saya pernah bawa rombongan itu dengan teman-teman, pendapatnya akeh-akeh. 5:30 ya isi bisa asar, keplak sisa. Itu takhir itu begitu. Makanya kalau saya rombongan dengan teman atau dengan keluarga, krungu azan takdim. Krungu takdim, dahulukan yang awal. Sehingga tidak ada gangguan yang akhir. Begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, sambungkan hati dengan panggilan azan, kemerentek kita ukur, kemerentek atau tidak. Kalau kemerentek kita sholat, kita ke masjid. Ini kekasihnya Allah. Kita dipanggil ya ayyuhan nasu budu. Ini kan panggilan Quran. Ayo ibadah, sembah Allah. Tapi ketika ada panggilan Quran itu kita cuek, kita menjep, kita tidak dengar. Itu kan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takwa gitu. Tapi kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak menunjang ketakwaan kita. Masya Allah. Bapak Ibu, 5 kali sehari minimal kita dipanggil dengan panggilan azan. Ada juga panggilan azan malam itu. Kalau bukan kekasihnya Allah, mendengar azan cuek. Karena tidak merasa kekasihnya yang memanggil. Ini nggak usah tersinggung ya Pak. Ini begitu, memang begitu. Saya memang begitu. Kalau bukan kekasihnya Allah, mendengar panggilan ngaji, acuh. Subuh-subuh adem-adem ngantuk ngaji. Karena yang manggil bukan kekasihnya.
Kalau bukan kekasihnya Allah, mendengar panggilan jihad, mendengar panggilan Quran, ingkar, dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu, gemetar ketika melihat tanda-tanda kekuasaannya. Demak, banjir. Padahal kota wali. Sing kota wali be banjir, apa maning satria. Betul begitu. Kita lihat Merapi Jogja dulu dahsyat laharnya. Nyenggol kulit gosok. Itu diminta gemetar hatinya, ya Allah. Kita punya Gunung Slamet, Ginteni baik. Ini gemetar hati kita, ya Allah. Tsunami itu ketika dasar lautan Jepang, Masya Allah, manusia mayat semua. Saya perhatikan di media itu tsunami, banjir dan lain sebagainya, bencana besar, Pajero ora kanggo, Almat bejat, tanah musnah, BMW ngawe-awe, kendang. Harta ternyata tidak menyelamatkan pemiliknya. Ini kita diminta untuk gemetar. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga, gemetar saat kita membaca ayat-ayat azab dan siksanya. Kalau kita membaca Quran, tahu maknanya Quran, ada ayat azab, nangis, sujud, tersungkur, mohon ampun kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal kepada Allah, pasrah total kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, tawakal itu tidak domblong-lompong, tidak. Mandek, berhenti, berdiam diri, enggak. Tapi tawakal itu disertai dengan ikhtiar maksimal. Ada Ramadan, kemudian pun tawakal kula masuk masjid, esuk tekan sore orang ngode nang masjid terus sing reang anak bojo, Pak. Ibadah itu macam-macam, enggak cuma di masjid, kerja yang ibadah. Nyari uang untuk keluarga ibadah, nyari ngasih uang untuk istri sedekah begitu. Tapi ini tawakal, ikhtiarnya harus maksimal. Rasulullah mengajarkan tawakal itu tiru burung. Manuk-manuk. Burung itu disangkar kalau pagi keluar, terbang ke sana kemari, sore pulang sudah kenyang. Artinya apa? Burung itu setiap saat tidak dekem di sarangnya, enggak. Tidak cuma di kandang, tidak. Tapi burung bergerak. Burung terbang ke sana kemari. Ini ikhtiar. Tidak dekem saja di sarangnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar, dilakukan dengan sabar dan ikhlas. Tawakal ini modal kita menjadi kekasihnya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu yang ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, kekasihnya Allah itu punya sifat cinta kasih dan sayang kepada sesama tanpa melihat nasab, tanpa melihat harta kekayaan jabatannya. Cinta kasih dimunculkan. Ini modal jadi kekasihnya Allah. Ngapunten di media sosial sedang ramai orang rampung-rampung mengkoreksi nasab ahlul bait. Dikoreksi ke sana, dikoreksi ke sini. Ada habib-habib palsu katanya begitu. Dah prinsipnya kita itu terbarkan rasa cinta kasih dan sayang kepada sesama karena ini modal menjadi kekasihnya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat banyak hamba yang para nabi dan para syuhada merasa iri melihat mereka.
Besok di akhirat Pak, para nabi, para syuhada melihat sekelompok orang dan mereka itu iri. Para nabi dan para syuhada itu iri. Qila man hum ya Rasulullah. Para syuhada, para nabi itu bertanya, siapa mereka itu ya Rasul? La'allana nuhibbuhum. Mudah-mudahan kami dapat mencintai mereka ya Nabi. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, hum qaumun tahabbu fillah min ghairi amwali wala ansab. Rasulullah menjawab, mereka itu adalah suatu kaum, sekelompok orang yang saling kasih sayang kepada orang lain tanpa ada harta, tanpa melihat nasab, tanpa melihat apapun, mereka saling kasih sayang. Wujuhuhum nur ala manabira min nur. Wajah mereka itu bercahaya, berada di atas mimbar-mimbar dari nur. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak merasa khawatir di saat mereka dicekam oleh kekhawatiran. Wala yahzununa idza khazinan nas. Mereka pun tidak sedih di saat manusia yang lain sedih. Bapak Ibu, kalau kita punya rasa sayang, kita tebarkan cinta kasih terhadap sesama tanpa melihat apapun, kita akan diberikan nur, cahaya. Mimbar-mimbarnya itu bercahaya dengan cahaya yang sangat menyilaukan itu. Bahkan ini diiringi oleh para syuhada, oleh para nabi. Maka dari itu menjadi kekasihnya Allah ciri yang ketiga, kita harus senantiasa cinta kasih terhadap sesama manusia. Yang terakhir Bapak Ibu, menjadi kekasih Allah itu yang keempat, ikuti jejak Nabi Ibrahim. Wattahadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Quran surat An-Nisa 125. Bapak Ibu, mengapa Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai kekasihnya Allah? Karena Nabi Ibrahim itu berkali-kali diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat dahsyat. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, Nabi Ibrahim itu sudah kebal minum pil pahit dari Allah. Pil pahit ujian maksudnya. Nabi Ibrahim itu bisa sabar, bisa ridho, bisa ikhlas. Ini Nabi Ibrahim. Contoh Pak Bu, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Apa beliau menangis? Tidak. Nabi Ibrahim sedih? Tidak. Nabi Ibrahim takut mati dibakar? Tidak. Setelah dibakar kemudian hidup, apa dendam dengan yang membakar? Tidak. Ini istimewanya Nabi Ibrahim. Bahkan ketika hidup kemudian ditangkap, mau dibakar, ditumpuk dengan tumpukan kayu, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, saya bantu engkau, saya selamatkan engkau dari bakaran api ganas yang menyala-nyala ini, kata Jibril. Nabi Ibrahim menolak dengan halus. Nabi Ibrahim hanya berzikir, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku. Allah lah sebaik-baik tempat memasrahkan segalanya. Ini Nabi Ibrahim. Pil pahit pertama itu. Pil pahit yang kedua Pak. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah hijrah dari Irak ke Mekah. Mekah itu tidak ada penghuninya. Mekah itu dataran pasir, padang pasir yang tandus, tidak ada kehidupan, dipindah Siti Hajar dan Ismail situ. Setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Perbekalan Siti Hajar habis.
Anaknya Ismail menangis kehausan. Siti Hajar bingung, lari dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa, bolak-balik, bolak-balik, bolak. Akhirnya keluar sumber mata air yang saat ini masih ada, yakni Zam-Zam. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita punya istri, diajak hijrah seperti itu kayaknya tidak kuat. Yang kuat Siti Hajar dan Ismail. Pil pahit yang ketiga, Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya. Sudah begitu dahsyat ujiannya, diminta anaknya yang gagah, yang baru, nyenengi sekali untuk disembelih. Apakah Nabi Ibrahim menawar kepada Allah? Boten. Nabi Ibrahim tetap taat. Nabi Ibrahim tidak membelot. Nabi Ibrahim tetap bertauhid kepada Allah. Ini kunci menjadi kekasihnya Allah. Mencontoh kesabaran, keridhaan, keikhlasan Nabi Ibrahim meskipun berulang kali minum pil pahit. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita diberi ujian seperti Nabi Ibrahim, kayaknya nawar. Ya Allah, aku teman. Saking nawar tidak bisa, wis ganti Tuhan saja. Tuhannya ganti, Tuhan yang lain. Itu. Ini kunci Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, paling akhir, menjadi kekasihnya Allah itu siap kapanpun untuk berjumpa dengan kekasihnya. Alias mati, kudu siap. Wong mau berjumpa dengan sang kekasih kok. Ya enggak? Setiap saat siap berjumpa dengan kekasihnya. Sebelum berjumpa Pak, rencanakan kematian kita. Ini tanda-tanda kematian kita melekat di sini. Saya sering menyampaikan ada 6 B itu kan. Saya ulang lagi. B pertama botak kepalanya. Di Meko wis botak. Kakean mikirin dunia. Tidak serius ibadah botak. Ini. Sing pirang-pirang dipikir. Yang ruwet dipikir, yang biasa dipikir. Paribasane bojo siji pada jeladur, anak loro angel diatur, ketambahan hutang pirang-pirang turun bisa nyaur botak. Kalau sudah botak, B yang kedua blamur matanya. Kalau blamur matanya melihat sesuatu tidak jelas, baca Quran tidak jelas, baca buku tidak jelas, baca apa-apa tidak jelas, nek ngitung duit jelas, baca Quran ngantuk, kalau megang HP melek. Ini tanda kematian. B yang ketiga budek kupingnya, semakin hari semakin tua, semakin indera pendengaran kita menurun, tanda kematian kita. Kalau sudah budek kupingnya, bawel mulutnya, ini B yang keempat. Semakin banyak bicara, semakin banyak menawar, semakin banyak mengeluh. Ini adalah tanda kematian. B yang kelima, bengkek punggungnya. Mulane pengajian senengnya ya senggean. Kon tetap di posisi tidak mau sana. Ini tanda kematian. Ini kelihatannya calon mati. Kalau sudah B yang kelima, B yang keenam, beser anunya, lah ini tanda kematian. Bapak Ibu yang paling penting, tidak usah takut untuk menghadap sang kekasih. Rencanakan kematian kita, ngapunten, di mana kita akan mati dan dalam kondisi apa kita mati. Ini kok kayaknya jarang disampaikan oleh mubalik itu. Kok kayaknya mubaliknya yang mati. Makanya jarang disampaikan. Bapak Ibu, mulai hari ini Pak, ini amanat Pak ini. Tolong Pak perhatikan ini, amanat ini. Rencanakan kematian kita, di mana kita akan mati. Karena Allah itu sesuai prasangka kita. Kalau kita kepengen mati di masjid, bagus. Sedang dalam kondisi apa kita itu menghadap sang kekasih kita. Dalam keadaan sujud, bagus.
Dalam keadaan baca Quran bagus. Dalam keadaan i'tikaf bagus. Rencanakan kematian kita itu. Ini bukan meden-medeni karena jenengan habis tua-tua pada. Saya juga sudah tua, maka rencanakan itu. Saya membuat rencana, ini rencana saya nanti mati seperti ini, saya rencana matinya di sini, rencanakan saya. Panjenengan merencanakan monggo. Ketika panjenengan punya rencana, maka rencana itu sedikit itu dilakoni. Saya kepengen matinya di masjid, ya berarti saya ke masjid. Saya nanti matinya kepengen dalam kondisi sujud, ya sering sujud. Tapi jangan sujud di tengah jalan ya. Sujud ya di masjid, di rumah, salat. Rencanakan kematian. Ketika kematian itu sudah kita rencanakan, kita itu akan mengaktualisasikan, kita itu akan melakukan apa yang kita rencanakan itu. Sehingga kematian itu bukan menjadi sesuatu yang mengagetkan, apalagi menakutkan. Karena kematian itu gerbang menemui menghadap sang kekasih. Bapak Ibu yang saya muliakan, jam 5.56. Begitu Bapak Ibu, menjadi kekasih Allah itu tidak sulit. Menjadi kekasih Allah itu tuntunan Quran, hadis sudah lengkap. Menjadi kekasih Allah itu tidak usah takut, tidak usah sedih hati. Karena punya Allah. Menjadi kekasih Allah itu senang, aman, damai ketika bersama dengan Allah, aman, damai, sat-set ketika dipanggil oleh Allah. Menjadi kekasih Allah itu memanusiakan manusia, nyeneng ke wong, tidak membuat orang lain kecewa, tidak membuat orang lain sedih, tidak membuat orang lain sakit hati, karena orang lain itu yang menciptakan Allah. Kita cinta terhadap yang menciptakan, kita juga senang terhadap ciptaannya. Kemudian menjadi kekasihnya Allah itu ikuti jejak Nabi Ibrahim. Meskipun sering kali diberikan pil pahit oleh Allah, sabar, ridho, ikhlas, menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling akhir rencanakan kematian. Karena kematian itu adalah gerbang menuju diri kita menemui sang kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mengatakan semanten yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, Ustaz? Kalau seorang beriman berprinsip melakukan kesalahan orang lain, apakah yang dibangunkannya Ribut maksudnya? orang berprinsip saya akan salah orang lain. Memaafkan salah orang lain. Saya dibawaannya, saya minta maaf, apa tidak maksud. Memaafkan gibahnya orang lain. Pripun. Oh, memaafkan tapi ngerasani begitu. Saya memaafkan kesalahan muslimin. Dia salah memaafkan. Saya pakai jika yang hibah padanya, harusnya bermaaf. Tanpa dia bermaaf, apakah dimaafkan? Karena dia punya prinsip memaafkan orang lain. Oh begitu. Memaafkan orang lain itu menjadi sesuatu yang sangat mulia. Tetapi memaafkan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Saya maafkan. Termasuk mungkin kepada siapapun
yang berbuat salah atau yang tidak berbuat atau yang tidak merasa mereka berbuat salah kepada kita itu dimaafkan. Kemudian apakah dia ketika berghibah kepada kita sudah kita maafkan itu diampuni begitu maksudnya? Oh, gitu. Idealnya tobatnya orang ghibah itu kan istighfar. Satu, istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini hak dengan Allah. Yang kedua ada hak adami namanya. Hak minta maaf kepada orang yang dihibahi kan begitu. Saya ngerasani Pak Supri. Pak Supri memaafkan saya di balik itu. Pak Supri mulia orangnya karena sudah memaafkan. Tapi kewajiban saya karena saya ngerasani proses tobat saya harus minta maaf kepada orang yang dihibahi. Itu prinsip tobatnya begitu. Nah, kalau tidak berikrar, kalau tidak menyampaikan saya permohonan maaf begitu, maka itu masih tergantung, gitu. Posisinya panjenengan kan yang memaafkan, selesai. Panjenengan sudah tidak punya hubungan, kan panjenengan sudah memaafkan. Yang masih punya ketergantungan adalah orang yang berghibah kepada panjenengan. Itu. Dengan dalih itu, dengan dasar itu, maka yang menghibahi panjenengan ini berarti masih punya tanggungan dan kewajiban untuk meminta maaf. Begitu. Itu begitu. Ketika tidak meminta maaf, maka masih ada tanggungan tobatnya belum selesai, belum clear begitu. Itu begitu. Tapi dari satu sisi memaafkan dari sebelah pihak, panjenengan katakan ini berarti sudah memuliakan orang lain, terutama orang yang sudah menghibahi itu. Cuma pertanyaannya, ghibah itu kan bukan dosa atau bukan hal yang sepele. Bukan hal yang sepele. Karena kadang kita memaafkan pun kita masih mengucap sesuatu yang kadang ghibah kepada orang lain. Tapi konteksnya itu dari satu sisi sudah pas memaafkan, tapi dari satu sisi masih ada ketergantungan proses menuju taubat kepada Allah karena belum meminta maaf kepada yang bersangkutan. Itu begitu. Badan sambut cekap.